2 hari yang lalu akun Bitcoin ya di X atau Twitter, Bitcoin sedang dibakar sama naga oleh anak kecil ya. Kemudian 15 jam yang lalu paus Bitcoin ya sedang terombang-ambing di lautan Samudra. Ini artinya paus Bitcoin ya sedang bingung ya, terombang-ambing posisinya di lautan Samudra. Dan sebentar lagi paus ini ya akan terbuang. Sedangkan kalau kita melihat postingan Satoshi ya, kelompok Satoshi Nakamoto kemarin ya, centang hijau yang ketiga ini adalah misteri ya. Penemuan harga sebenarnya berdasarkan permintaan masyarakat. Apakah nanti langsung muncul harga saat P-Day nanti jam 3 sore ini, atau P-Fest dulu selama seminggu baru menciptakan nilai yang sebenarnya di masyarakat itu. Well, jos gandos kotos, yes you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar sahabat CCTV Sip dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, para penambang mata uang P-Network ya, holder Bitcoin. Semoga diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Oke, di video kali ini sangat menarik ya. Ini mendekati fase-fase yang menegangkan ya. P-Day ya, Happy P-Day. Ada juga informasi tentang P-Fest 2025. Nah, ini adalah misteri, memang P-Network ini memang misteri ya sahabatku ya. Tentunya teman-teman banyak yang ribut tentang saldo yang nol ya, saldo yang dapat ditransfer ke Mehmet menjadi nduk-gluduk. Apa nduk-gluduk nol ya. Ini bukan apa-apa, nggak apa-apa. Ini adalah sistem mengakumulasi saldo yang belum diverifikasi ya, dimasukkan ke saldo yang belum diverifikasi. Karena masih ada waktu ya, ya teman-teman. Diberi koordinat tinggal berapa ini kita lihat ya. Nah, di sini adalah 1 jam 18 menit ya. Itu 1 jam 18 menit. Nah, di sini ada keterangan saldo yang belum diverifikasi ya. Ini akun yang kedua saya ada 3.518 P ya. Nah, ini nanti nggak semuanya ya. Nanti ada yang tidak lulus KYC itu nanti tidak dikasihkan atau dihapus. Dan ini masih dikasih kesempatan, masih ada waktu gitu ya. Walaupun mepet tapi masih ada waktu. Setelah ini habis semua nanti diakumulasi, mungkin akan dikembalikan lagi yang hasil penambangan sendiri yang 20 dok tadi, dijadikan satu di sana, atau apakah langsung ke saldo mainnet yang ada di wallet kita. Jadi nggak usah panik ya, tenang saja, nggak usah ada isu-isu tentang sedang dibobol hacker atau bermacam-macam. Enggak, ini kan mengakumulasi saja ya, menghitungkan semua nanti seperti itu ya. Sedangkan di akun ke-5 dan ke-6 saya itu aman sahabatku ya. Ini kita lihat ya. Nah ya, sudah masuk semua, karena ini yang KYC nggak ada yang lulus gitu ya. Ini nggak ada yang lulus yang KYC-nya, baru bergabung semua. Yang lama-lama juga dihubungi nggak pada ini ya, tapi bagus, sudah dapat lumayan ya. Nah, yang ini juga HP cadul bisa ya. Jadi akunnya sudah masuk di saldo yang dapat dipindahkan itu karena dia nggak ada KYC yang lulus, nggak ada penghitungan bonus itu, makanya langsung dimasukkan saja seperti itu, mungkin begitu ya. Oke, informasi kali ini tentang yang menarik ya, misteri ini. Apakah nanti langsung global consensus value atau mungkin P-Fest itu dulu menentukan harga dari masyarakat itu yang menciptakan nilai itu, global consensus value. Well, pengumuman Open Network P-Fest dan fitur baru yang memungkinkan perubahan nomor telepon dengan KYC ya. Bisa untuk merubah nomor telepon dan KYC. Menjelang hari Pai 2025 Jumat ini ya, 14 Maret, Pai merayakannya dengan P-Fest jaringan terbuka pertama yang menghubungkan para pelopor dengan pedagang lokal ya, dengan dukungan penuh konektivitas jaringan terbuka. Pai Fest hadir
untuk menyoroti utilitas perdagangan lokal dan memamerkan penggunaan Pi di dunia nyata di seluruh dunia. Ya, PayFest ini ya tujuannya untuk menciptakan nilai tadi ya, biar dunia tahu nggak hanya pionir saja yang menciptakan nilai ini, nanti semua akan ikut bergabung ya. Mungkin membeli di bursa itu fungsinya adalah untuk mendobrak nilai juga, mungkin seperti itu ya. Nilainya semakin naik ada titik puncaknya, nanti kemudian akan menjadi Pi stablecoin saat Genius X nanti disahkan kan gitu. Selain itu, fitur-fitur baru telah dirilis yang memungkinkan pionir yang terverifikasi KYC untuk memperbarui nomor telepon akun lengkap mereka jika nomor telepon mereka berubah atau kadaluarsa. Ya, intinya ini sudah bisa lah untuk merubah nomor teleponnya. Pengingat penting tentang kebijakan Pi satu orang satu akun. Ya, Bang, kenapa kok ada akun lagi, akun-akun real ya? Ya kan ini kita menggunakan manusia-manusia yang real ya, KYC benar. Gitu. Misalnya nenek kita, kakek kita, mereka tidak mau melambangnya, kita pegang hatinya. Kan gitu ya. Kemudian mereka atas akun yang diperoleh untuk acara besar seperti migrasi karena cocok nama tambahan dan mekanisme pemeriksaan. Nah, PayFest ini memfasilitasi utilitas perdagangan lokal di open network ya, fase network ini ya, perdagangan lokal. Nah, ini kendalanya di Indonesia nih ya, masalah regulasi, masalah hukum ya, kebijakan hukum di Indonesia. Tentunya teman-teman pasti ya umpet-umpetan kan gitu. Nggak usah terlalu vulgar kan gitu ya, kalaupun di posting ya diem-diem kan gitu. Karena itu menyalahi aturan kan gitu ya. PayFest adalah kesempatan untuk merayakan tingkat aksesibilitas baru open network dan memperluas adopsi Pi di dunia nyata dalam skala global dunia ya. Para pioner terlibat dalam transaksi dan perdagangan sehari-hari dengan pedagang lokal yang menerima Pi ya. Misalkan pedagang-pedagang itu juga sudah punya akun Pi mungkin ya, nanti langsung bisa menerima pembayaran Pi dari teman-teman yang pionir juga. Jadi sirkulasi, menciptakan nilai. Nah, pusingnya nanti apa coba? Kalau nilainya belum dipatok, ini yang nggak stabil, ada yang rendah, ada yang tinggi. Nah, inilah misterinya. Ya, nanti kita bahas lagi tentang pengkodingan yang sudah diverifikasi Stellar Core ya. Dari jaringan Stellar sudah memverifikasi tentang update konstanta Pi. Oke, setelah ini ya kita bahas ini ya. Yes, yuhu. Yang penting teman-teman sahabat itu kuncinya sabar ya, jangan ikut-ikutan sentet sirahi. Tetap semangat. Oke. Karena segala sesuatu itu diraih harus dengan pengorbanan ya, pengorbanan waktu, pengorbanan kesabaran tingkat tinggi gitu. Karena rezeki itu memang sudah ada wadahnya. Yang nggak kuat kemudian sudah dijual, jadi dia akan gagal kaya. Oke, lanjut. Dari usaha kecil hingga penyedia layanan besar yang PayFest terus menyatukan masyarakat, memberdayakan para pelopor untuk terlibat dengan perdagangan Pi yang asli ya, dan membantu membangun utilitas dalam ekosistem ya. Jadi apakah Anda seorang pedagang yang ingin menjangkau pelanggan baru atau seorang pelopor yang ingin menjelajahi dunia belanja ya, pengen teman-teman pelopor ini, pionir ini pengen menjelajahi dunia belanja. Nanti juga ada pedagang-pedagang karena ini dibuka untuk dunia global ya, bukan hanya yang penambang Pi duluan, tapi nanti dia masuk harus KYC ya, harus KYC kalau mau masuk di jaringan ekosistem Pi. Jadi kalau dia masih baru bergabung dan nunggu KYC belum lulus, mungkin dia bisa mencari wallet Pi itu dari bursa gitu yang sudah lulus KYB aman. Dia boleh dia membuka dagangannya, misalnya pembayaran menggunakan Pi gitu kan. Jadi begini, pedagang-pedagang yang baru bergabung ini juga yang pedagang lokal itu di seluruh dunia itu bisa mendaftarkan di aplikasi Pi, lulus KYC ya, dia mungkin membuat dompet. Nah, dompetnya itu juga nanti yang akan digunakan untuk penjualan barang dia. Ini sirkulasinya seperti itu ya. Kemudian ya karena penciptaan nilai dari masyarakat ya harus global konsensus itu ditetapkan terus gitu. Bursa biarin aja ya. Jangan dengarkan kebisingan kan gitu katanya. Nggak usah dengarkan kebisingan di luar. Nah teman-teman juga mungkin yang baru bergabung, yang mungkin KYC-nya belum lulus, bisa beli di bursa ya. Beli di bursa itu punya wallet, tapi itu walletnya dikuasai oleh wall itu ya, exchange tersebut gitu. Tapi dia bisa menerima pembayaran Pi dari teman-teman karena dia udah punya wallet gitu di exchange tersebut gitu. Nah, ini ada pendaftaran pedagang PayFest Pi Day ya. Pendaftaran merchant dibuka Rabu 12 Maret 2026. PayFest dimulai
14 Maret hari ini nanti ya. Pipes berakhir Jumat 21 Maret 2025. 7 hari waktunya. Untuk rincian lengkap tentang acara dan bagaimana pedagang lokal dapat bergabung, kunjungi pedoman pendaftaran Pipes. Jadi untuk perubahan nomor telepon ini yang sudah lulus KYC ya, itu dapat merubah nomor teleponnya. Sebelumnya pionir yang mendaftarkan akun mereka dengan nomor telepon yang salah atau kadaluarsa tidak memiliki cara untuk mengedit seluruh nomor telepon. Dengan mengizinkan pionir untuk mengoreksi nomor telepon mereka, mereka akan masuk ya, dapat masuk menerima kode verifikasi dan mengelola akun mereka dengan aman gitu ya. Untuk mencegah perubahan yang tidak sah, fitur ini memerlukan penyelesaian uji verifikasi keaktifan yang memvalidasi apakah pembaruan diminta oleh orang yang sama yang mengajukan dan lulus aplikasi KYC sebelum memperbarui nomor. Maksudnya orang yang dulu melakukan KYC gitu ya, karena banyak jual beli akunnya gitu ya. Fitur ini tidak boleh digunakan untuk transfer atau penjualan akun ya. Pai memiliki kebijakan ketat satu orang satu akun. Jadi misalnya gini teman-teman, mau dijual nih ya, karena nggak percaya Pi atau dia sendet sirai jual aja akun sama HP-nya, kan banyak kejadian gitu ya, dijual kemudian dibeli orang, diganti nomor HP-nya. Nah makanya harus benar-benar orang yang pertama tadi yang KYC, jangan sampai orang yang baru itu nanti takut disalahgunakan atau seperti apa. Akibatnya jika Anda secara sadar dan sengaja mentransfer akun KYC Anda ke orang lain, maka Anda tidak akan dapat berpartisipasi dalam ekosistem di masa mendatang. Berarti nanti di masa mendatang ini nanti sangat ketat lagi, kayak seperti ada cleverness wajah lagi seperti itu ya. Makanya orang yang beli akun tadi kalau orangnya jauh, wah repot nyari yang pemilik aslinya lagi nih, misalnya seperti itu ya, harus ada liveness wajah juga. Kalau misalnya ini jadi gizi bikin uang besar tuh, makanya dia kelabaan nyari orangnya yang dulu KYC. Nah tiba-tiba orang yang sudah yang jual akun tadi, maaf kata ya, tiba-tiba namanya umroh nggak tahu udah meninggal, bingung lagi iya kan. Nah mungkin seperti itu ya, karena ini ada sesuatu yang memang karena Pi ini diciptakan nilai tinggi, makanya sangat ketat sekali gitu. Karena tidak ada akun Pi Anda di masa mendatang yang dapat diverifikasi. Akun Pi Anda di masa mendatang akan diidentifikasi sebagai duplikat karena identitas dan data KYC Anda telah dikaitkan dengan akun asli Anda. Gak bisa double lagi, bikin lagi susah ya. Penting untuk dicatat, setiap pionir bertanggung jawab atas akun mereka, pengguna akun mereka, dan akses ke akun mereka. Dengan demikian, jika Anda secara sadar dan sengaja memberikan akses ke pihak yang tidak terkait dan mereka melakukan aktivitas terlarang atau ilegal menggunakan akun Anda dapat dianggap bertanggung jawab atas aktivitas mereka. Ya maksudnya kalau teman-teman sudah menjual akun teman-teman ke orang lain tadi yang beli, nah ternyata dia digunakan pendanaan terorisme ya, dengan pencucian uang atau dan lain sebagainya terindikasi, karena Pi ini sangat ketat ya gitu, ada KYC-nya terdata ya, bisa dilacak. Walaupun sudah terdesentralisasi ya, koinnya tidak bisa mengendalikan, hanya kita yang mengendalikan, tetapi data ya, data KYC kan ada, alamat wallet ini, core team itu tahu ini pemiliknya ini. Jadi suatu saat ada pemerintahan mana yang akan menangkap ini, misalnya pencucian uang, diindikasi atau terorisme, pendanaan terorisme, nah yang dicari KYC atas nama orangnya itu yang menjual tadi, bukan si yang melakukan itu gitu loh ya, yang dicari yang jual tadi gitu. Anda kemudian akan menjadi fokus penyelidikan mereka yang dapat mengakibatkan tindakan penegakan hukum terhadap Anda. Untuk penerima atau pembeli akun orang lain, Anda mungkin tidak dapat menggunakan akun yang diperoleh dari orang lain karena peristiwa besar di masa mendatang. Seperti migrasi Pi yang mungkin memerlukan pemeriksaan aktif tambahan dan atau pencocokan nama. Karena akun yang diperoleh tidak memiliki nama atau data KYC Anda tidak akan dapat melewati pemeriksaan tersebut sebelum migrasi di masa mendatang. Berarti di masa mendatang kalau migrasi mau ada liveness wajah lagi ya, pemeriksaan lagi, verifikasi lagi ya. Nah, jangan mentransfer atau menjual akun Pi Anda dalam keadaan apapun. Pelapor yang memenuhi syarat akan melihat opsi ubah ya di samping nomor telepon terdaftar mereka di bagian profil aplikasi Pi. Jika Anda tidak melihat opsi ini, Anda tidak memenuhi syarat untuk fitur ini saat ini. Nah ini dia ya, pengkodingan yang final ya, sudah centang hijau. Oh ini nih, well terus yes you. Nah ini informasi yang kita tunggu-tunggu dari Stellar Picor ya. Ini langsung di jaringan Stellar ya. Oke, kita mengidupnya dari jaringan Stellar Consensus Protocol. Nah di sini sudah centang hijau ya, update Constant Pi. Nah, di sini kita akan cek sahabatku ya. Update Constant Pi. Oke.
Nah, di sini sudah centang hijau bulan terakhir bulan kemarin. Oke, kita akan cek di sini untuk P Stellar Core ya, Stellar Core. Oke. Simbol P ya, P coin value 314.159 USD. Value peak in USD. P coin value ya, fixed value P coin in USD, stable coin ya. Kemudian di sini 100 miliar. P-Coin transaction fee 0,01 transaction fee in USD. Nah, 0,001 transaction fee in USD. Oke. Kita bawa di sini P-Coin network protocol proof of stake ya, P-Coin block time 5 ya, average block time in second. Maksimum transaction 1 juta di sini ya, ini ya, in bytes. Nah, P-Coin stability mechanism stabil, Bitcoin stability mekanisme collateral ya, mainnet stability collateral by fiat or asset. Nah, di sini ya, Bitcoin desimal 18 ya, 18. Nah, di sini number of decimal place for Bitcoin. Collateral ratio Bitcoin collateral ratio 1,5. Oke, di sini untuk required collateral ratio to back the stable coin. Bitcoin Genesis block times 1 Januari 2025. Bitcoin reserve asset ya, cadangan Bitcoin reserve asset USD, emas, gold ya, bonds ya, kemudian cryptocurrency ya. Berarti ada BTC, ETH, yang lainnya SRP, banyak mungkin SLM Stellar ya. Of asset backing to stable coin. Oke ya, yang penting-penting saja itu sahabatku. Pengkodingan sudah clear ya, sudah final, tinggal nanti ini penerapannya tentunya apakah langsung nanti ini atau nanti setelah PayFest berjalan. Yang penting tetap semangat. Yang jelas nilai-nilai ini nanti ya, yang ciptakan ini yang 314.159 ini kan komunitas masyarakat ya kan, masyarakat global, pionir-pionir ya, pelopor perintis itu, jutaan manusia, perwakilan setiap negara ada. Nah, itu yang dipakai gitu loh. Bukan core team yang membuat nilai ini, bukan, kan teman-teman sendiri itu kan. Itu sesuai dengan aset yang dijaminkan, di backup gitu. Banyak nanti ya kalau seperti kelompok Satoshi 1,1 juta Bitcoin belum wall di belakangnya. Belum nanti investor yang ada di Kepulauan Cayman. Belum nanti Ulu Venture, belum nanti yang lainnya mitra-mitra bisnis ya yang ada di afiliasi Stanford. Itu banyak sekali, Amazon, Google dan lain-lain. Kalau semua mengikuti irama nilai itu ya, itu yang terjadi gitu loh. Nggak ada yang nggak mungkin bos gitu, tapi mungkin semua butuh proses lah gitu, butuh proses ya. Ya tentunya nanti ini kita lihat lah perkembangannya ya, PayFest ini nanti seperti apa. Yang jelas arahnya Pi akan menjadi mata uang global gitu loh bos. Semua ada proses, sabar gitu. Karena kuncinya ini ya, bukan harus kita harus pinter, bukan harus apa-apa ya, harus ahli kripto, enggak. Ini rezeki ya, wadah rezeki itu harus sabar gitu. Sudah apa ya? Sudah garisan tangan ini gitu. Bahkan hari ini juga banyaknya sudah habis koinnya dijual. Gitu. Nah, Bitcoin ya di sini untuk support chainnya ini ada Ethereum, Binance Smart Chain, ya, Polkadot, Cardano, Solana, Avalanche, Tezos, blockchain for interoperability. Nah, untuk perluasan sendiri dalam ekosistem Pi, di sini ada Bitcoin Partnership ya. Nah, di sini ya ada the giants financial institution, non profits, universitas ya, research institution, government, pemerintah, agens ya, di sini nih ya, strategis partnership for ecosystem growth ke depannya, untuk pertumbuhan ekosistem ke depannya. Ya banyak pendukungnya gitu loh. Bitcoin educational lesson, webinar, tutorial. Oke. Jadi sabar, tenang saja. Semua ini memang harus ada proses ya. Itu sahabatku. Kuncinya sabar saja. Ini bukan proyek abal-abal pulang kaleng-kaleng, dan ini adalah perang elit global juga. Banyak yang menjegalnya berbagai cara. Bahkan dia berani bayar mahal, hacker terbaik di dunia siapa gitu dicari, hancurkan Pi. Ya ini namanya freedom finance gitu. Pi Network menuju freedom finance. Apa ibu buang panganan apa orang hitung.
freedom finance itu kebebasan finansial gitu. Karena selama ini uang ini diatur, dikelola oleh penguasa orang yang mengendalikan gitu, seenaknya saja gitu loh ya. Nah, oke, tetap semangat. Jadi payday, happy payday buat pionir semua seluruh dunia, terutama di Nusantara ya. Apapun keputusan core team nanti ini ya, tinggal 1 jam lagi ini ya, kita terima dengan lapang dada. Toh ini semua kan cuma modal kuota, semangat saja gitu. Untuk masalah PayFest ya, karena kita terkendala regulasi hukum ya, pintar-pintar saja. Saya juga tidak menganjurkan dan saya tidak melarang, saya hanya netral saja. Saya hanya mengedukasi, memberikan informasi tentang Project Pi ini. Nantinya kedepannya akan bisa mensejahterakan sahabat-sahabat semua, masyarakat kita semua gitu, biar stabilitas ekonomi dunia ini merata gitu, banyak yang sejahtera ya. Karena ini juga nanti bisa jadi aset cadangan setiap negara-negara ya, yang menyimpan Pi ini akan menjadi aset cadangan strategis negara-negara, karena ini 230 negara lebih loh ya. Apalagi nilainya nanti yang fantastis. Jelas nanti pemerintah kita juga jika nanti ini saat ini sudah terhubung ke perbankan di dunia ya, IMF, World Bank, semua terkoneksi dengan Pi ya, jelas kita, negara kita juga akan mengikuti iramanya bos. Seperti dolar ada di bank BNI, BRI, Mandiri, semua bank di negara kita kan ada itu ya, dolar bisa nabung. Mungkin Pi kedepannya akan seperti itu ya, sabar saja, ikuti irama ya. Anda bukan halu, ini project itu, bukan halu, ini project ya gitu. Ikuti irama saja gitu. Rezeki besar ya, sudah ada wadahnya. Biarkan saja seperti siapa kemarin, Pak Chandra Teja bang, katanya itu bilangnya halu. Dulu katanya penipuan halu, setelah ada nilainya ya kan saya bilang nilainya itu enggak 314.159 itu halu ya. Nanti kejadian lagi pas global konsensus sukses 314.159 US dollar masih dibilang halu. Halu itu uang angin, uang kentut. Itu manusia, udah biarin saja gitu loh. Kalau Pak kakek TJ itu kan, dia itu mengedukasi, memberikan informasi berdasarkan berita-berita, nyemot-nyemot dari sana sini gitu loh. Pintarnya dia itu, ada beritanya nih dari sini nih, kalau suatu saat ada masalah dia itu ngasih tahu, gua kan ambil dari sini, gua kan dari sini. Padahal dia nggak ngerti, pemilik media berita seperti itu semua ada pemiliknya, semua memiliki kepentingan bos gitu. Money semua gitu loh. Ini bisnis itu. Makanya artikel-artikel berita-berita itu ya ada pemiliknya, ada di belakangnya, ada belakang layarnya gitu. Namanya juga ada influencer, ada berita dari dunia, ada CNBC, ada Bloomberg. Itu masing-masing punya tujuan, punya misi gitu. Ya kalau kita ngambil sana, ngambil sini, sentet sirai. Nggak punya pendirian sendiri, nggak punya analisa sendiri, nggak punya riset sendiri gitu loh ya. Itu. Nah teman-teman tetap semangat ya, udah nggak usah abaikan bisikan di luar, abaikan kakek TJ, abaikan siapa lah, udah kalian itu fokus ke core tim inti saja gitu, tim inti saja, fokus yang real aja, berita yang dari tim inti gitu, yang kita pakai nalar kita yang benar-benar ini karena revolusi gitu. Kalian harus punya pendirian hidup gitu, dalam hidup kalian harus punya pendirian, dan coba lakukanlah riset sendiri, dan ini juga membutuhkan tingkat kebatinan yang kuat gitu. Oke, semua bermanfaat video saya kali ini. PayFest semoga sukses dan Pi Network semoga kedepannya tetap sukses ya selalu. Teman-teman pionir berdoa ya, tetap rendah diri dan jangan lupa bahagia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Indonesiaku, bye bye. Buy money, meat, money, buy money, meat, money, buy money, meat, money, buy money, meat, money, buy money, everybody, money.